Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ainul Nurmayanti. Di sini saya akan mereview mengenai mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi tentang siklus produksi. Langsung saja yuk kita ke pembahasannya. Ini saya akan menjelaskan tentang apa sih siklus produksi itu. Jadi siklus produksi adalah aktivitas yang berhubungan dengan manufaktur. Kenapa di sini dikaitkan dengan manufaktur? Karena manufaktur itu sangat erat kaitannya dengan pembuatan suatu proses produk. Di sini ada studi kasus yang mana saya sudah translate ke bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini yaitu menjelaskan bahwa aktivitas yang terjadi di perusahaan AEO yang bergerak di bidang elektronik, mereka ini berniat untuk improvisasi di bidang produksi. Hanya saja mereka ini menekankan pada aktivitas biaya yang terjadi pada aktivitas produksi. Di sini ada bagian siklus produksi. Terdapat 5 siklus. Yang pertama siklus revenue cycle, yang kedua expenditure, yang ketiga itu human, yang keempat itu manajemen, dan yang kelima itu ada general. Saya akan memperjelaskan satu persatu. Yang pertama itu revenue cycle terhadap siklus produksi ini memberikan informasi mengenai apa yang dipesan atau bagian produksi itu membutuhkan apa saja untuk menyusun persediaan. Dan sebaliknya, siklus produksi ini ke siklus revenue ini memberikan informasi mengenai barang apa saja yang telah dibuat dan jumlah barang yang akan dijual. Dan yang kedua itu expenditure cycle terhadap siklus produksi ini, yaitu menyediakan informasi untuk memperoleh bahan mentah. Dan sebaliknya, siklus produksi ke expenditure ini yaitu menerima informasi tentang kebutuhan bahan mentah. Yang ketiga itu ada human resource terhadap siklus produksi ini, yaitu menyediakan informasi tentang biaya karyawan. Dan sebaliknya siklus produksi ke human ini yaitu menerima informasi tentang ketersediaannya jumlah tenaga kerja. Yang keempat itu ada general ledger, dan pelaporan ini memberikan informasi tentang harga pokok produksi. Dan yang kelima itu ada manajemen, itu mengambil keputusan dalam proses produksi. Selanjutnya ada proses siklus produksi. Proses siklus produksi ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu desain produk, yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga yaitu operasi produksi, dan yang keempat yaitu akuntansi biaya. Selanjutnya di sini ada diagram siklus produksi dengan level 0 atau level 0. Dalam diagram ini menggambarkan 4 siklus. Yang pertama yaitu desain produk, yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga yaitu operasi produksi, dan yang keempat yaitu akuntansi biaya. Diagram ini menjelaskan tentang bagaimana sistem informasi dalam suatu organisasi mendukung setiap aktivitas siklus produksi sampai dengan pengendalian untuk menyediakan manajemen dengan info yang andal serta efisien dan efektif terhadap aktivitas siklus produksi. Diagram level 0 ini saya akan pilih salah satu. Saya akan pilih 4.0. Di sini tentang cost accounting. Cost accounting di sini berkaitan dengan masalah arus data yang masuk dari bill of material mengenai operasional, WIP, finished good, semua masuk ke sana. Artinya, ini dengan adanya material, operasional, WIP, accounting cost dapat memproses aktivitasnya sehingga nanti itu menghasilkan laporan-laporan mengenai aktivitas produksi. Karena akan sangat sia-sia ketika aktivitas produksi tidak terdokumentasikan, maka dari itu perlu adanya cost of accounting system. Ini terdapat beberapa ancaman secara umum terhadap siklus produksi. Yang ancaman yang pertama yaitu datanya yang tidak akurat. Cara mengontrolnya yaitu dengan cara data yang masuk itu harus diuji dulu prosesnya. Dan yang kedua itu semua data itu harus diupdate. Ancaman yang kedua yaitu pengungkapan yang tidak diotorisasi, atau yang mana informasi yang seharusnya tidak keluar ini akan tetapi dia itu keluar. Cara mengontrolnya yaitu dengan mengontrol akses dan coding data. Dan yang ketiga yaitu hilang atau rusaknya data. Cara mengontrolnya yaitu dengan melakukan pembackupan data atau memiliki salinan atau cadangan lain di dalam komputer. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.